Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Desliana dengan NIM 666123048 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis matrik Well and Loss pada aplikasi by KEI untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Ibu Ayuning Budiati. Nah, jadi saya akan menjelaskan matriks Well and Ross. Pertama itu, matriks Well and Ross itu yang dikenal juga dengan IT Governance Matrix oleh Well and Ross, yaitu merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang oleh Peter Well and Jean Weros dari MIT Sloan School of Management. Nah, kerangka kerja ini berfungsi untuk membantu organisasi dalam menetapkan struktur tata kelola teknologi informasi yang efektif, khususnya terkait pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan IT. Nah, di sini bisa dilihat tabel-tabelnya itu. Nah, sebelumnya apa sih itu aplikasi Access by KAI? Nah, aplikasi Access by KAI itu adalah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai salah satu contoh digitalisasi pelayanan publik oleh BUMN untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi kereta api. Nah, kemudian apa saja fitur dalam aplikasi Access by KAI? Nah, aplikasi Access by KAI itu terdiri dari aplikasi pemesanan tiket kereta api, kemudian pemesanan kayak lokal dan kayak bandara, e-boarding pass, informasi rute dan jalur, informasi jadwal kereta dan harga kereta, serta riwayat transaksi dan juga notifikasi ini gambar-gambarnya bisa dilihat. Kemudian apa saja sih komponen matriks who itu siapa gitu ya? Nah, komponen itu pertama ada bisnis monarki, kemudian ada IT monarki, ada feudal, federal, IT duopoly, dan anarki. Nah, di dalam itu ada direksi gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu apa saja komponen matriks what, yaitu eh, ada IT principle, IT arsitektur, IT infrastruktur, business application needs, dan IT investment. Nah, kemudian komponen matriks what itu dalam eh, aplikasi Access by KAI itu ada ini ada IT Principle, yaitu komitmen terhadap transformasi digital secara menyeluruh pada layanan pelanggan seperti digital ticketing, pembayaran tunai, dan boarding melalui perangkat mobile. Kemudian IT arsitekturnya itu penerapan arsitektur microservice integrasi dengan API dari pihak ketiga, misalnya kayak bank, dompet digital. Kemudian ada IT infrastrukturnya itu kayak pemanfaatan cloud hosting, sistem pencadangan data, pemantauan ketersediaan server, serta penguatan jaringan komunikasi antar sistem tiket nasional. Kemudian yang keempat yaitu business application needs, yaitu penyediaan fitur pengembalian tiket untuk berbagai rute kayak pelacakan jadwal, keberangkatan kereta, pengajuan pengembalian dana secara daring. Kemudian yang terakhir itu ada IT is arsitektur, yaitu pengembangan tampilan dan pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis matriks well and Rouse pada aplikasi by KAI. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, yang pertama yaitu IT principle, yaitu dalam analisis matriks Well and Ross itu yaitu terdapat pada bisnis monarki, yaitu yang pengambilan keputusannya itu diambil oleh direksi KAI dan juga IT20-nya itu itu oleh direksi dan CEO untuk pengambilan keputusannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada IT arsitektur. Nah, di mana itu termasuknya itu dalam IT monarki, yaitu yang mengambil keputusannya adalah CEO dan tim IT pusat. Kemudian eh, inputnya atau masukannya itu ada di IT duopoly, yaitu masukannya oleh diskusi terbatas untuk pemenuhan kebutuhan unit bisnis dan IT. Dan juga tadi itu yang di IT principle itu ada anarkinya itu oleh tim digitalisasi. Kemudian di sini ada IT infrastruktur. Nah, untuk masukannya itu
pada IT monarki, yaitu masukannya diberikan oleh tim IT pusat, dan juga kemudian IT duopolinya itu masukannya oleh IT yang bekerja sama dengan unit operasional. Kemudian ada business application needs, yaitu feodal. Inputnya itu yang memberi masukannya itu adalah divisi penjualan, marketing, dan pelayanan pelanggan. Kemudian ada federal, yaitu pusat, yaitu masukannya itu yaitu adalah pusat dan juga cabang layanan stasiun yang memberi masukannya. Kemudian ada IT duopolinya, yaitu yang memberikan masukannya adalah eh, teknologi informasi, tim IT, dan juga unit bisnis. Kemudian ada anarkinya, yaitu tim digitalisasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah IT investment, pada masuk itu dalam IT duopoly, yang dimana masukannya itu diambil oleh CFO, CEO, dan VIP layanan. Nah, jadi, kesimpulannya adalah penerapan tata teknologi informasi pada aplikasi akses by KAI dilakukan dengan menggunakan kerangka matriks Well and Roche yang menitikberatkan pada struktur dan juga struktur dan keputusan serta pembagian tanggung jawab di dalam organisasi. Akses by KAI sendiri ini merupakan aplikasi milik PT Kereta Indonesia, dan dalam pelaksanaannya tata kelola teknologi informasi ini melibatkan sejumlah peran penting seperti jajaran direksi, tim IT, dan unit layanan pelanggan, dengan fokus utamanya itu pada IT prinsipal, IT arsitektur, IT infrastruktur, business application need, dan IT investment. Dengan penerapan teknologi informasi melalui aplikasi akses by KAI, PT KAI ini menunjukkan komitmennya dalam menciptakan layanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah pengguna, yang mana relevan itu dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya mengenai analisis matriks Well and Ross pada aplikasi BKI. Selanjutnya, selanjutnya saya itu akan menjelaskan analisis jurnal dengan menggunakan 5W plus 1H. Pada jurnal milik Ibu Ayuning Budiati yang berjudul E-Government dan E-Governance, dapatkah meningkatkan pelayanan publik di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu yang pertama yaitu adalah what, yaitu apa itu e-government dan juga e-governance. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Sedangkan e-governance adalah kerangka pengambilan keputusan dalam dan pelaksanaan strategi kebijakan dalam implementasi e-government-nya. Nah, kemudian siapa yang terlibat dalam implementasi e-government di Indonesia, yaitu yang terlibat adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga seperti Kominfo, PT Telkom, PT Indosat, dan sektor swasta, termasuk lembaga internasional seperti Bank Exim Korea, serta masyarakat umum sebagai pengguna layanan juga sangat berperan. Nah, selanjutnya yaitu where, atau di mana event government ini telah berhasil diterapkan. Nah, contohnya itu seperti keberhasilan itu tercatat di Kabupaten Kutai Timur atau Kalimantan Timur dan Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan, serta beberapa instansi pusat seperti Departemen Keuangan, Pendidikan, dan juga Kesehatan. Kemudian kapan e-government mulai diterapkan di Indonesia? Yaitu mulai dirintis pada tahun 1999 di daerah, lalu diperkuat secara nasional dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 dan nomor 3 tahun 2003 yang mengatur strategi nasional implementasinya. Nah, kemudian mengapa e-government itu penting bagi Indonesia? Karena pelayanan publik yang konvensional di Indonesia itu lambat, penuh birokrasi, rawan korupsi, dan sulit dijangkau. Maka e-government itu bertujuan untuk memperbaiki layanan tersebut agar lebih mudah diakses, adil, dan bebas dari penyuapan. Kemudian bagaimana implementasi government dilakukan? Nah, melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan SDM yang melek digital, koordinasi antar instansi, pengelolaan situs web pemerintahan, dan sistem SIMTAP, serta pengembangan e-procurement. Proyek dimulai dari daerah lalu diadopsi secara nasional.
Nah, jadi kesimpulannya, implementasi e-government di Indonesia itu masih berada pada tahap awal dan belum merata, meskipun sudah menunjukkan hasil yang positif di beberapa daerah seperti Kutai Timur dan juga Takalar. E-government ini berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik, serta mengurangi praktik korupsi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur TIK, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan juga komitmen pemimpin. Oleh karena itu, penguatan tata kelola teknologi informasi dan peningkatan kapasitas birokrasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan layanan publik digital yang berkualitas di seluruh Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.